Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama saya di Sidul Channel. Jadi di video ini kita akan belajar bersama membahas soal SKB bidang keguruan umum materi pedagogik ya. Jadi sesuai dengan video saya kemarin tentang kisi-kisi SKB, materi pedagogik ini menyumbang 30% dalam tes SKB. Jadi simak terus video ini sampai habis ya. Soal nomor 1. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada saat semester baru tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan saat diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project-based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, atau E. Discovery. Ya, jawabannya adalah B. Project-based learning. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada kooperatif. Ini pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang dengan mencapai tujuan yang bersama. Yang kedua ada problem solving. Ini merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah dalam kehidupan nyata atau otentik, sehingga merangsang siswanya untuk berpikir kritis untuk memecahkannya. Ketiga ada project-based learning, adalah strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Selanjutnya ada inquiry, adalah proses untuk memperoleh informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban suatu masalah. Selanjutnya ada discovery learning, yaitu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Selanjutnya ada kontekstual, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Lanjut soal nomor 2. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau E. Evaluasi penempatan. Ya, jawabannya adalah B. Evaluasi sumatif. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang pertama ada evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang bertujuan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Selanjutnya ada evaluasi selektif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Lalu ada evaluasi penempatan, di mana evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya ada evaluasi formatif, adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Terakhir ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Lanjut soal nomor 3. Di sekolah,
Seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan dilarang mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, atau E. Logis matematis. Ya, jawabannya adalah A. Naturalis. Berikut adalah contoh pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis. Yang pertama ada jalan-jalan di alam terbuka. Cara ini untuk menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran. Misalnya, untuk melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Selanjutnya ada melihat keluar jendela, yaitu untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas. Metode ini dapat dilakukan oleh guru dengan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan, dan mencatat hasilnya. Yang terakhir ada eco study, di mana strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misalnya, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Soal nomor 4. Di bawah ini merupakan jenis evaluasi berdasarkan sasaran, kecuali A. Evaluasi konteks, B. Evaluasi proses, C. Evaluasi outcome, D. Evaluasi program pembelajaran. Ya, jawabannya adalah D. Evaluasi program pembelajaran. Jadi, jenis evaluasi berdasarkan sasaran, yang pertama ada evaluasi konteks, di mana evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Selanjutnya ada evaluasi input, adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input, baik sumber daya maupun energi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada evaluasi proses, di mana evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian rencana, faktor pendukung, dan hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Selanjutnya ada evaluasi hasil atau produk, di mana evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, yang diperbaiki, dimodifikasi, dan ditingkatkan atau dihentikan. Selanjutnya ada evaluasi outcome atau lulusan, di mana evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Lanjut soal nomor 5. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut, mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, atau E. Prinsip. Ya, jawabannya D. Konsep. Indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Yang pertama ada fakta, di mana siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Selanjutnya ada konsep, yaitu di mana siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan, mengklasifikasi. Selanjutnya ada prosedur, yaitu di mana siswa untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan. Selanjutnya ada prinsip, yaitu di mana siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar konsep. Selanjutnya keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Selanjutnya ada aspek afektif, di mana siswa diminta untuk memilih, melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir ada aspek motorik, yaitu apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Lanjut soal nomor 6. Dalam analisis butir soal pilihan ganda,
Terdapat rumus untuk menghitung tingkat kesukaran soal dengan hasil rentang antara 0,0 sampai 1,0. Ketika dalam suatu analisis butir soal, dari perhitungan dihasilkan angka 0,0, maka artinya soal tersebut A. Mudah, B. Sedang, C. Sulit, D. Sangat sulit, E. Sangat mudah. Ya, jawabannya C. Sulit. Berikut adalah kriteria tingkat kesukaran soal. 0,0 sampai 0,3 adalah sulit. 0,31 sampai 0,7 artinya sedang. Selanjutnya 0,71 sampai 1,0 artinya mudah. Lanjut soal nomor 7. Evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator disebut A. Evaluasi selektif, B. Evaluasi internal, C. Evaluasi eksternal, atau D. Evaluasi program pembelajaran. Ya, jawabannya adalah B. Evaluasi internal. Evaluasi berdasarkan subjek dibagi menjadi dua. Yang pertama ada evaluasi internal, di mana evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Kedua ada evaluasi eksternal, di mana evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua, masyarakat. Lanjut soal nomor 8. Cara mengatasi kesulitan belajar seharusnya berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar. Jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak, sehingga sulit dipahami siswa, upaya yang dilakukan guru antara lain adalah A. Mengatur tempat duduk siswa, B. Melaksanakan program remedial, C. Menggunakan alat peraga, pelajaran, dan media belajar yang tepat, atau D. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ya, jawabannya adalah C. Menggunakan alat peraga pelajaran dan media belajar yang tepat. Cara mengatasi kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tempat duduk siswa, di mana anak-anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Selanjutnya ada gangguan kesehatan, yaitu di mana anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pelajaran dan dibimbing oleh orang tua dan keluarga lainnya. Selanjutnya ada program remedial, yaitu di mana siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Selanjutnya ada bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga dan media belajar ini kiranya cukup untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi. Misalnya karena materi tersebut bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. Selanjutnya ada suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan ini membantu siswa dalam mengalami hambatan menerima materi pelajaran. Lanjut soal nomor 9. Permasalahan sosial emosional dalam belajar yang dialami peserta didik sangat beragam. Salah satunya adalah peserta didik cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung. Mereka tidak berani bertanya atau menjawab karena berasa tidak mampu dan cenderung kurang berani bergaul serta suka menyendiri. Permasalahan yang dialami peserta didik tersebut disebut A. Hiperaktif, B. Distractibility child, C. Poor self-concept, atau D. Impulsif. Ya, jawabannya adalah C. Permasalahan sosial emosional peserta didik antara lain sebagai berikut. Pertama ada hiperaktif. Hiperaktif ini cenderung tidak bisa diam. Dia cenderung bergerak terus, kadang suka berlarian, melompat, bahkan teriak-teriak di kelas. Selanjutnya ada distractibility child, adalah anak sering mengalihkan perhatiannya ke berbagai objek lain di kelas. Anak ini mudah dipengaruhi, tetapi tidak bisa memusatkan perhatian pada kegiatan yang berlangsung di kelas. Anak ini juga cepat bosan. Selanjutnya ada poor self-concept, yaitu
Anak ini cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung. Selanjutnya ada impulsif, yaitu anak yang cepat sekali bereaksi terhadap sesuatu di sekitarnya, tetapi justru mencerminkan ketidakmampuannya. Misalnya, setiap guru memberi pertanyaan, anak ini cepat bereaksi untuk cepat menjawab. Anak ini seperti ingin menunjukkan bahwa ia pandai, padahal cara menjawabnya justru mencerminkan ketidakmampuannya. Lanjut soal nomor 10. Ada banyak jenis kesulitan atau gangguan belajar yang sering ditemui dalam perkembangan seorang peserta didik. Antara lain, peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kesulitan tersebut termasuk jenis kesulitan belajar: A. Sosial emosional, B. Akademik, C. Simbolik, atau D. Non-simbolik. Ya, jawabannya adalah B. Akademik. Beberapa jenis kesulitan belajar dalam perkembangan seorang anak, di antaranya kesulitan belajar akademis, meliputi kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua ada gangguan simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek, sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Yang ketiga ada gangguan non-simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran, karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Yang keempat ada gangguan sosial emosional, yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak. Ya, jadi segitu dulu belajar soal pedagogiknya ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.